yang Excel itu yang untuk edit catatan pra visitasi sama visitasi itu ketika kita pindah ke misalkan dari 121 misalkan pindah ke butir lain ya 122 terus nanti dicatatnya nanti yang itunya tuh jadi hilang jadi tetap yang terakhir Pak. Oh tahu yang lain tersimpan Iya betul Pak, betul. Tidak tersimpan ya? Iya. Tidak tersimpan. Maka itu mah percuma nggak diisi aja dah. Nggak bisa itu mah. Sementara dicatat dulu ya Pak ya. Nanti Iya. terakhir hari Sabtu itu ada sispena Pak. Dan kemudian teknisi. Nanti teknisi dari sekretariat bisa menjelaskan terkait dengan teknologi ya Pak ya. Begitu. Oke. Saya kembali ke yang sebelumnya Bapak Ibu untuk mengingatkan. Jadi sesudah kita eksplorasi di butir 1, kita mempunyai kesepahaman. Yang pertama, instrumen akreditasi 2024 versi 2025 itu tidak membatasi jenis dokumen yang bisa menjadi bukti ya Bapak Ibu. Ini posisi dan peran asesor untuk kontekstual dan holistik dan sudut pandang yang beragam Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendapatkan bukti, asesor harus mempelajari dokumen yang telah diberikan asesi. Bahkan dimungkinkan Bapak Ibu bisa meminta sekiranya asesi masih memiliki dokumen atau data yang mendukung terhadap butir-butir yang bisa diserahkan kepada asesor, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, asesor mencoba mencari tahu bukti dapat muncul dalam bentuk apa saja, gitu ya. Jadi tidak terbatas pada dokumen dalam hal ini RPP, kurikulum dan lain sebagainya, begitu ya Bapak Ibu. Bisa juga dalam bentuk lain. Ya Bapak Ibu melakukan visitasi akreditasi. Dan yang terakhir, LK lembar kerja bukan suatu kewajiban, keharusan, sifatnya opsional. Ini hanya membantu saja Bapak Ibu sehingga nanti ketika ada kesulitan seperti baru saja dari Pak Obing ya, ternyata ketika digeser tidak menyimpan gitu ya. Jangan-jangan nanti sampai dengan pada saatnya, pada waktunya juga masih ada kendala seperti itu. Nah, maka itu bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya hal-hal itu nanti kita sampaikan ke sekretariat yang nanti yang akan menyampaikan terkait dengan aplikasi atau teknologi yang mendukung terhadap proses akreditasi ini Bapak Ibu. Kita lanjut dengan materi yang berikutnya ya Bapak Ibu. Kita coba untuk explore butir kedua dari instrumen akreditasi 2024 versi 2025. Ini agenda kita Bapak Ibu. Tadi setelah Bapak Ibu istirahat dan sekarang impact-nya pada mata ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh. Kemudian 12.45 sampai 14.15 Bapak Ibu sudah explore terkait dengan dan kita coba dibuka terkait dengan hasil dari eksplorasi Bapak Ibu. Ulah ngaganggu atuh. Ini lebih menguatkan lagi ya. Mah kudu lancar. Dan besok kita masih ada butir 5 dan butir 10 dan mudah-mudahan itu bisa mewakili semua komponen yang ada di instrumen akreditasi 2024 versi 2025 ya Bapak Ibu. Ya, di mana Pak Haji? Di mana ya? Dua ini memenuhi atau kita menggali indikator 121, 122 dan 23 Bapak Ibu. Ini butirnya kalau kita telaah ya, kita lihat ini terkait dengan kinerja guru ya Bapak Ibu atau pendidik di dalam mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Definisi operasionalnya seperti yang kita lihat semua bahwa indikatornya dulu ya Bapak Ibu. Yang kita telaah pada saat ini indikator 2121
yaitu kesepakatan kelas yang disusun secara partisipatif, walaupun tadi di dalam eksplorasi Bapak Ibu itu ada 121, 122 dan 123 ya. Alhamdulillah. Nah, kita coba untuk indikator 121. Nah, kemudian subindikatornya ada 3 terkait dengan kesepakatan kelas yang disusun secara partisipatif. Jadi kalau kita membaca indikator ini, Bapak Ibu, tidak hanya ada kesepakatan kelas saja, tapi dalam hal ini penekanannya kesepakatan kelas itu disusun secara partisipatif atau tidak, ya. Ini kalau kita memahami indikator tersebut. Sehingga subindikatornya menekankan atau mempertegas lagi terkait dengan indikator tersebut. Yang pertama ada keberadaan kesepakatan kelas, jadi bukti fisiknya ada, Bapak Ibu, begitu ya. Kemudian yang kedua ada pengalaman murid yang mengikuti dalam bentuk partisipatif, yaitu penyusunan kesepakatan kelas. Jadi prosesnya memang ada dan terjadi. Kemudian yang ketiga, kesepakatan kelas digunakan sebagai acuan bagi murid dan guru untuk berperilaku. Nah, ini barangkali kebermaknaan, dampak atau maknanya dari ada kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan itu di dalam proses pembelajarannya digunakan, ya. Sehingga ada perilaku-perilaku, ada tindakan-tindakan yang merujuk kepada kesepakatan kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk butir 2 ini terkait dengan 121. Nah, ini yang 122-nya Bapak Ibu, walaupun nanti kita hanya membahas yang 121-nya, tapi kita pahami juga untuk 122-nya ya Bapak Ibu. Penegakan disiplin dengan pendekatan positif, ini definisi operasionalnya. Dalam hal ini guru mengukur terkait dengan praktik pembelajaran di sekolah yang tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal maupun non-verbal dalam mengelola perilaku murid. Subindikatornya teguran verbal dengan nada tenang, bahasa sopan, gitu ya. Kemudian yang kedua tidak ada hukuman fisik, ancaman atau tindakan intimidasi, tapi lebih kepada yang bersifat edukatif, gitu ya. Kemudian yang ketiga penerapan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik atau hal-hal yang masuk ke dalam pelanggaran, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang 123-nya waktu di kelas terfokus pada kegiatan belajar. Secara indikator dipertegas bahwa situasi kelas menunjukkan sebagian besar murid terlibat aktif dalam kegiatan belajar tanpa adanya distraksi, yang berarti kemudian penerapan strategi pembelajaran aktif dalam rangka menjaga konsentrasi murid, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kita punya bantuan Bapak Ibu, sehingga untuk menggali bukti-bukti yang merujuk kepada indikator dan subindikator tersebut, kira-kira apa nih yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan. Nah, ini poin pada saat observasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama di subindikator 1 ada kesepakatan kelas yang terpampang. Jadi bukti fisiknya ada ya Bapak Ibu, dan itu mudah dibaca ya, artinya ketika posisi kesepakatan kelas itu dipasang di kelas dengan tempat duduk siswa, ya bisa dibaca dari tempat duduk siswa, gitu ya. Nah, itu juga menjadi indikator sebagai pegangan kita, pedoman kita, apakah keberadaan dari kesepakatan kelas itu terpampangnya representatif tidak, ya. Jadi mudah dibaca dan mudah diakses. Yang kedua, kesepakatan kelas itu berisi panduan umum berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh siswa atau oleh murid peserta didik, ya, sebagai indikasi murid terlibat dalam penyusunan kesepakatan kelas itu. Jadi kalau misalnya nanti bunyinya dalam hal ini bahasa anak, ya tidak apa-apa, tidak masalah ya Bapak Ibu, karena itu adalah untuk kemudahan dipahami dan dimengerti oleh anak-anak, oleh peserta didik, ya, karena tadi disusunnya secara partisipatif. Kemudian yang perlu dipahami lagi untuk memperkuat butir ini di subindikator 3-nya ya Bapak Ibu.
apakah murid saling mengingatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah guru menggunakan kesepakatan kelas untuk mengingatkan murid ketika terjadi indisipliner ya, pelanggaran-pelanggaran, sehingga kesepakatan kelas yang sudah terpampang itu dijadikan untuk pengingat atau dijadikan sebagai kalau dikatakan peringatan sehingga tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu banyak apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul tidak diinginkan ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat membantu sekali kepada kita guru ketika melaksanakan proses belajar mengajar. Masih ada poin-poin lagi yang nantinya bisa Bapak Ibu gali di saat penggalian data. Ini batasan-batasan pedoman yang ada sebagai panduan kita di dalam penggalian data. Kemudian pada saat wawancara Bapak Ibu, ini ada pegangan bagi kita, manual penggaliannya. Bagaimana Ibu Bapak melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan kelas? Ini pertanyaan yang bisa merujuk pada saat wawancara dengan guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika terjadi pelanggaran kesepakatan, bagaimana guru itu mengingatkan atau melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, gitu ya, Bapak Ibu. Ini pada saat wawancara. Kemudian yang berikutnya, pada saat wawancara dengan murid, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggait kita. Nah, misalnya, apakah murid dalam hal ini ikut menyusun kesepakatan kelas tersebut? Nah, bagaimana guru membimbing ketika menyusun atau membuat kesepakatan kelas tersebut? Nah, maka murid bisa bercerita, bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah menyusun kesepakatan kelas, apakah apa yang dirasakan atau mungkin ada kesan bagaimana terhadap apa yang sudah dibuat terkait dengan kesepakatan kelas tersebut. Nah, ini adalah panduan-panduan pada saat penggalian data, Bapak Ibu, baik itu pada saat observasi maupun pada saat wawancara. Nah, lalu pada dokumen bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini memang tidak disebutkan atau tidak ditetapkan terkait dengan manual penggalian datanya sehubungan dengan proses ini adalah adanya di proses pembelajaran yang sifatnya aktivitas ya Bapak Ibu, sehingga dokumen-dokumen itu nanti sifatnya naratif atau sifatnya teks atau naskah yang bisa Bapak Ibu gunakan juga sebagai penguat dari penggalian data tentang kinerja guru di dalam proses pembelajaran. Mari kita simulasikan ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan beberapa data ya. Pada saat pravisitasi itu kita menggunakan dokumen utama dari SMP Negeri 1 Lembong ya Bapak Ibu. Itu untuk membuktikan butir 2 pada indikator 1, 2 dan 3. Nah, Bapak Ibu sudah membaca ya deskripsinya DKA-nya dari SMP Negeri 1 Lembong, Lebong. Nah, ini bunyi deskripsinya. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Kira-kira ada bukti-bukti yang bisa dijadikan catatan pada saat pravisitasi terkait dengan terutama kesepakatan kelas ya, di samping butir 122 dan 123-nya. Silahkan yang mau berpendapat, Bapak Ibu, atau boleh juga menuliskan di chat box. Nah, ini biasanya kalau sudah di atas jam 2 begini Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira ada tidak ya di sini? Recording in progress. Bagaimana Pak? Diulangi Pak, ulangi. Ya, baik. Kita pada saat ini mencoba untuk explore terkait dengan tier 2 dan kita coba mulai dengan indikator 121 ya, kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tadi manual penggalian datanya sudah disampaikan dan kita coba saat ini lihat dan telaah DKA SMPN 1 Lebong. Kira-kira ada tidak yang merujuk, yang mengacu atau yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk indikator yang tadi Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Siap. Oke, Pak. Pak Mamat Rahmat, mangga. Iya, siap. Terima kasih Pak.
Di SMP Lebong ini untuk kesepakatan kelas, kalau kita lihat seperti tadi yang diusulkan oleh yang disampaikan oleh Bapak itu tentang kesepakatan kelas yang disusun bersama dengan siswa itu ada Pak ya. Jadi kalau menurut saya itu memenuhi gitulah ya, memenuhi karena di sini ada komitmen dari SMP Lebong untuk memberikan layanan pendidikan yang holistik dan yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa murid dilibatkan langsung dalam menyusun aturan kelas. Ya, meskipun bahasanya bukan kesepakatan kelas ya Pak ya, tapi aturan kelas. Tapi kalau menurut saya itu ada diksi atau kata yang mirip ke sana. Kemudian di sini ada kelompok di awal semester wali kelas membagi mereka dalam kelompok kecil untuk mengusulkan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat. Itu saja Pak. Kalau menurut saya itu ada ya. Jadi ada temuan terkait dengan bukti untuk butir 121 ya Pak Mamat ya. Oke. Kalau Pak Obing bagaimana Pak? Menemukan nggak Pak? Baik, terima kasih Pak. Kalau dilihat dari DKA ini memang ini kepala sekolahnya bagus Pak. Ini butir-butirnya masuk ada gitu ya. Tapi kalau nanti dikaitkan dengan pelaksanaan, nah ini yang berbeda gitu. Kalau di dalam DKA-nya ini di sini diantaranya ini kan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila seperti kolaborasi dan seterusnya. Ini juga menunjukkan bahwa ini ada sih di butir 2 itu ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Obing antara visitasi dengan pravisitasi itu muncul dan tidak muncul ya Pak ya? Atau bisa sebaliknya begitu ya Pak Obing? Ya betul. Gitu. Oke, dilanjut Bu Novi, mangga Bu Novi. Kita satu lagi ya Bu Novi, mangga Bu Novi. Ya, terima kasih Bapak. Kalau dilihat dari DKA-nya SMPN 1 Lembong di sini ada kesepakatan final dipajang di kelas dengan tanda tangan murid agar murid dapat menemukan rasa memiliki dan tanggung jawab. Jadi saya rasa memang dilibatkan murid untuk membuat kesepakatan kelas. Itu sih Pak. Oke. Jadi di DKA ini kinerja terkait dengan butir 2 untuk indikator 121 muncul ada, ya Pak. Bapak? Ya, muncul Bapak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Obing, terima kasih Pak Mamat, Bu Novi. Ya, jadi memang jeli sekali nih. Alhamdulillah, walaupun sudah siang masih bisa mengamati sesuai dengan butir-butir yang ada ya, begitu Bapak Ibu. Boleh bertanya dulu Pak? Oh, bertanya dulu, boleh Pak? Mangga. Dari siapa? Kaitannya dengan kesepakatan. Oh, Pak Amir ya, mangga Pak Amir. Suaranya Pak. Mangga jelas Pak, mangga. Kaitannya dengan kesepakatan kelas ini ada diskusi kecil yang di sekolah diterima itu ada 2 macam Pak. Yang pertama ini kesepakatan kelas yang sifatnya paten yang dipajang menjadi sebuah aturan yang tertera di pos sekolah dalam bentuk khusus keamanan. Yang kedua ada kesepakatan kelas pada awal pembelajaran untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Contohnya umpamanya pada waktu pembukaan atau pendahuluan pembelajaran. Anak-anak kita buat kesepakatan, ibu sampaikan 10 menit, nanti kita diskusi, kemudian ibu akan menggunakan metode kemudian perilaku anak yang harus dilakukan di anak-anak itu apa saja, kemudian tugas apa saja, nanti itu ada kesepakatan kelas seperti itu ada juga Pak, sehingga mereka itu menganggap kesepakatan kelas itu seperti yang ada pada awal PBM itu Pak. Mana yang kita gunakan, apakah dua-duanya atau tidak? Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini barangkali mempertegas terkait dengan ada tidaknya kesepakatan kelas itu ya. Yang pertama ada yang sifatnya paten atau permanen gitu ya Pak ya. Nah, paten permanen ini sangat dimungkinkan juga 2 Bapak Ibu.
eh, peninggalan kelas sebelumnya di tahun sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian digunakan lagi oleh adik kelasnya yang naik pada tahun berikutnya, gitu ya, dan menempati kelas itu, barangkali bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Betul tidak? Iya, itu yang pertama. Tapi mungkin juga paten permanen itu dibuat di awal tahun ajaran ketika pertama kali masuk, dan itu dibuat oleh siswa yang bersangkutan yang ada di kelas itu sejak awal mulai proses pembelajaran, dan itu disepakati selama proses pembelajaran baik di semester ganjil maupun di semester genap, gitu ya Pak Amir ya. Ya itu bisa begitu. Kemudian yang kedua, mungkin tidak punya yang sifatnya permanen atau paten, tapi sifatnya pada saat pembukaan atau persepsi itu guru mengajak atau melakukan partisipasi dari siswa, dan kemudian kesepakatan kelas itu hanya ditulis di papan tulis, begitu ya, atau mungkin juga ditulis di katakanlah di karton manila atau apa, begitu ya, kemudian ditempel di depan yang kira-kira terlihat oleh seluruh siswa, dan itu kemudian dilakukan untuk kesepakatan selama proses pembelajaran. Kemudian di minggu depannya lagi begitu lagi, gitu, setiap pertemuan, setiap proses pembelajaran. Bukan Pak, bukan maksudnya bahwa saya Bukan begitu. Gimana maksudnya? Setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas sebelum Masing-masing, ya. masing-masing. Walaupun mata pelajaran biologi, mungkin pertemuan yang akan datang beda lagi kesepakatan. Beda lagi, gitu. Jadi setiap pertemuan membuat ya Bu ya. Apa ya? Iya. Nah, yang kesepakatan awalnya bersama wali kelas ada nggak Pak pada saat itu? Kesepakatan yang sifatnya umum itu ada Pak. Ada, oke. Keseluruhan. Setiap kelas sama, tapi setiap mata pelajaran guru itu mengadakan kesepakatan sebelum PBM berlangsung. Oke. Jadi fenomenanya bisa dua, bisa punya permanen kemudian membuat lagi kesepakatan setiap ada pertemuan, setiap mata pelajaran. PBM katakanlah Pak. Kesepakatan betul ya. Tapi juga bisa ada kesepakatan PBM, proses belajar mengajar, setiap guru dan setiap mata pelajaran setiap minggunya bisa berbeda-beda, tapi juga tidak punya yang sifatnya permanen yang dibuat bersama-sama wali kelas di awal. Mari kita buka diskusi, barangkali ada pendapat-pendapat lain, apakah itu dinyatakan sebagai bukti yang bisa dipakai pada saat penggalian data sehingga mendukung terhadap performa atau terbuktinya indikator ini, atau memang sebaliknya. Mangga, siapa yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Kondisinya tadi ya Bapak Ibu. Pak Mamat lagi. Mangga Pak Mamat. Mangga Pak Mamat. Maksudnya menanggapi yang dari Pak Amir, Pak? Betul, dari Pak Amir. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk masalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh masing-masing guru, itu bisa juga dijadikan sebagai bukti bahwa kesepakatan kelas itu memang ada, begitu Pak, ya, ada. Ya. Jika memang kita observasi sejak awal pembelajaran dan memang itu muncul. Memang kesepakatan kelas ini ada dua macam Pak, ya. Dan itu yang saya temukan ketika di sekolah penggerak ya Pak ya. Dan juga sama fasilitator sekolah penggerak. Ya, jadi ada kesepakatan kelas yang sifatnya umum dan ada kesepakatan kelas yang sifatnya khusus. Yang khusus itu dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran gitu, sehingga ketika itu muncul di awal pembelajaran itu bisa dijadikan bukti Pak, bisa dijadikan bukti bahwa kesepakatan kelas itu memang ada dan dibuat bersama gitu. Oke. Pak Mamat, Pak Mamat, kalau seandainya guru mata pelajaran membuat itu dan kemudian tidak ada yang permanen yang sifatnya umum, kira-kira bagaimana Pak? Ya itu kan konsekuensinya berarti ada di gurunya masing-masing Pak. Hanya mungkin ini kalau yang tidak ada yang sifatnya umum itu akan menjadi
membingungkan juga kepada siswa, begitu Pak. Ya, membingungkan juga kepada siswa, sebab guru ini aturannya seperti ini, guru ini aturan seperti ini. Kadang-kadang antara satu guru dengan guru lain itu akan ada perbedaan, begitu. Ya. Tapi proses kesepakatan PBM ini tetap bisa dijadikan sebagai data yang kita gali dan nanti menjadi pendukung performa pada butir ini ya Pak ya, pada indikator ini ya. Sepakat? Iya. Pak ya? Iya, sepakat. Kalau saya sepakat Pak. Oke. Terima kasih. Baik, oke. Ini pengalaman Pak, ini berpengalaman. Terus saja kami akreditasi di sekolah, di kelas-kelas itu tidak menentukan adanya kesepakatan kelas Pak, yang terpampang di kelas itu. Namun terjadi pada saat akan PBM, kedua guru itu ada membuat kesepakatan bagaimana proses pembelajaran pertemuan hari ini supaya berjalan dengan tertib, anak aktif gitu Pak. Kemudian dokumentasi yang saya gunakan itu rekaman wawancara. Tidak ada dokumen yang lain itu yang digunakan. Kemudian poin-poin yang mereka lakukan itu mengacu kepada beberapa butir, walaupun itu tidak sangat baik gitu Pak. Itu terima kasih Pak. Oke, baik. Satu lagi dari Bu Rizky barangkali ya. Mangga Bu Rizky. Terima kasih kesempatannya Pak. Kalau melihat dari data DKA yang sudah disampaikan itu memang sudah ada kesepakatan kelas yang disusun. Lalu saya melihat juga di visitasinya untuk diobservasi itu terpampang kesepakatan kelas itu melalui poster. Dan ketika wawancara memang ada siswa yang mengatakan bahwa dia diajak oleh wali kelasnya untuk menyusun kesepakatan kelas. Namun ketika ada salah satu siswa yang melanggar, itu masih ditegur Pak. Kemudian diingatkan kesepakatan kelasnya, sehingga kalau menurut saya secara prakteknya kesepakatan kelas itu belum terlalu dijalankan begitu Pak, karena masih ada istilahnya sanksi lah. Karena kalau sudah melanggar 3 kali ya, padahal kan kesepakatan kelas itu di luar kesepakatan gitu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi kalau secara kenyataannya atau prakteknya itu belum dilakukan kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih Pak. Baik, atas pendapat Bapak Ibu tadi. Jadi yang pertama, ada wujud kesepakatan itu dan kita sepakati apakah itu yang sifatnya permanen atau tambahan pada saat kesepakatan PBM itu dapat dijadikan sebagai penggalian data. Itu yang pertama. Jadi wujud secara fisik ada ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah prosesnya Bapak Ibu. Apakah itu melibatkan murid-murid atau siswa? Nah, kalau memang itu dapat dibuktikan berarti ada penguatan yang kedua. Dan yang ketiga, apakah itu digunakan dalam perilaku ketika proses pembelajaran seperti yang baru saja dikatakan oleh Ibu Rizky. Nah, maka itu penguatan yang ketiga. Nah, itu nanti yang akan menentukan apakah untuk butir dan indikator ini ada di baik sekali, di baik, di cukup, atau di kurang. Barangkali nanti begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu diskusinya. Oke, ini masih contoh dokumen visitasi ya Bapak Ibu. Dan yang kita gunakan itu dokumen 2.3, wawancara guru 1 ya Bapak Ibu. Pak Deja. Nah, ini dokumen catatan dari wawancaranya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan ini ada tidak yang merujuk kepada indikator 4.1 Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas? Sedikit berkomentar Pak. Pak Lukman, bagaimana komentarnya Pak? Ini pertama kalau kita lihat dokumentasi wawancara sesuai dengan guru, pertama saya melihatnya antara hasil wawancara asesor dengan guru pertama, apalagi nanti kalau kita bandingkan dengan hasil wawancara guru kedua dan juga wawancara dengan murid. Jadi ada sedikit
perbedaan gitu ya. Pertama, apalagi dibandingkan nanti dengan wawancara murid ya di bagian akhir barangkali. Ini hasil wawancara dengan guru, jadi kesepakatan kelas ini bukan murni hasil ide atau pendapat daripada masing-masing siswa. Tapi si guru tersebut sudah mendapatkan barang yang jadi berupa dokumen dari wali kelas. Kemudian dokumen tersebut ditanyakan kepada siswa setuju atau tidak setuju. Nah ini apakah ini merupakan kesepakatan kelas atau memang sudah menjadi karena ini tata tertibnya kesepakatan kelasnya sudah jadi gitu. Karena si guru tersebut yang namanya Bu Bu Deja ya, Pak Deja gitu, itu sudah menerima dokumennya. Itu pertama. Kemudian saya baca hasil wawancara dengan murid. Justru jawabannya berbeda dengan guru ini, guru yang pertama. Justru murid menjawabnya itu masing-masing siswa menuliskan tentang apa yang harus menjadi kesepakatan dari masing-masing murid di papan tulis, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini sebagai seorang asesor dengan membandingkan dengan DKA yang kita lihat dan kita simpulkan sebagai presentasi dari di bagian pravisitasi tadi, kemudian dengan apa yang kita dapatkan di lapangan dengan memakai wawancara dua orang guru dan beberapa murid ini, nah inilah yang harus kita menjadi juri untuk memutuskan apakah kesepakatan kelas ini sesuai dengan indikator 2.1 tadi gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Lukman. Ini mengingatkan, jadi ada dua bentuk partisipasi yang berbeda ya Pak ya. Yang satu melibatkan langsung sehingga merumuskan dari awal hingga jadi, yang satu lagi partisipasi, tapi kesepakatannya sudah ada. Tinggal ketok palu dalam hal ini dengan menanyakan secara partisipatif kepada siswa apakah setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah, baik, kita satu-satu dulu ya Pak Lukman dalam hal ini. Kita coba telaah yang ini dulu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira di guru satu ini subindikator keberadaan kesepakatan kelas muncul atau tidak ya gitu ya. Kalau kita lihat itu ada di sini ya Bapak Ibu. Ada di sini ya Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, oke. Jawaban guru Pak sebenarnya. Bagaimana? Yang di bawahnya ya, ini Pak. ini kan sebentar. Ini semuanya, semua Asesor. Ini pemantik kan ya Pak ya? Iya betul. Pemantik dari asesor bahwa ada kesepakatan kelas, kemudian selanjutnya ditanyakan bagaimana prosesnya kan begitu ya? Iya. Kemudian guru berikutnya menjawab terkait dengan ini. Nah ini awalnya dari sini, dari pertanyaan asesor, maksud saya begitu Bapak Ibu. Iya. Oke, jadi kalau begitu ketika kita sudah membaca yang pertama sampai dengan ke yang ada di bawahnya, ini berarti kita sepakat muncul ya Bapak Ibu. Oke. Ya, nanti kita konfrontasikan. Kita nanti konfrontasikan dengan pendapat dari Pak Lukman ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini proses yang keduanya ya Bapak Ibu, terkait dengan ada tidak pengalaman murid mengikuti proses penyusunan kesepakatan kelas tersebut. Artinya partisipatifnya ada tidak. Nah ini di statement berikutnya ya Bapak Ibu. Berarti ini juga muncul gitu ya. Ini baru di guru 1 Bapak Ibu. Nah kemudian terkait dengan indikator ketiga, apakah itu ada dalam perilaku atau tidak. Nah ini juga muncul ya Bapak Ibu. Nah ini baru di wawancara guru 1. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Nanti ada wawancara lagi. Nah ini kemudian ini kita catatkan ya Bapak Ibu. Tadi yang di deskripsi kerja ASESI itu ada di sebelah kiri, yang ini ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan berikutnya lagi, Bapak Ibu, itu hasil wawancara dari siswa ya. Sebentar. Tadi dari siswa, kalau berdasarkan Pak Lukman, yang pertama ada yang menyatakan bahwa itu tinggal menyetujui saja, begitu ya. Jadi guru menyodorkan
kesepakatan kelas yang sudah ada, kemudian menanyakan ke setiap siswa untuk berpartisipasi, menyetujui atau tidak terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah ada itu. Nah, mari kita diskusikan. Nah, apakah ini dianggap partisipatif atau tidak? Nah, ini ya berarti untuk butir yang 1, 2 ini ya. Jadi 1, 2, 1. Untuk subindikator yang kedua, Bapak Ibu, ada pengalaman murid mengikuti proses penyusunan kesepakatan kelas. Nah, kalau prosesnya seperti yang tadi dikatakan Pak Lukman, setuju tidak apakah bahwa itu adalah partisipatif atau memenuhi subindikator 2 dari indikator 1, 2, 1? Enggak, siapa yang berpendapat? Memenuhi sekali, Pak. Pak Amir lagi, enggak Pak Amir? Kalau harus siswa yang mengusulkan, rupa-rupanya Pak, mungkin di SD gagal. Di SD kampung, sama kelas 1, kelas 2. Ini di SMP, Pak. SMP Lebong, Pak. Ya, iya, berarti itu nanti kontekstualnya gitu ya Pak ya? Kan kontekstualnya nanti kita terjun ke daerah. Ya. Oke. Tidak apa-apa Pak, berpendapat aja dulu Pak. Hari ini harus ada, ya ke sini juga bisa Pak. Ini juga masuk kalau saya menafsirkan seperti itu. Nah, karena penafsiran kami nanti harus terjun di lapangan harus seperti itu. Tidak mungkin kan harus sama berperilaku itu. Harus sama itu. Ya. Jadi tidak bisa membedakan antara SMP dengan SD. Oke. Gitu. Baik. Kalau untuk siswa-siswa dalam hal ini di SD untuk mengusulkan, apalagi itu di daerah, kadang-kadang sulit ya Pak ya. Betul. Ya, jadi dalam hal ini perlu ada inisiatif dari guru, tapi mungkin tetap prosesnya harus melalui partisipatif Pak, gitu ya. Betul. Tidak langsung. Mungkin guru membacakan, Pak. Betul. Jadi ada semacam pembimbingan untuk melakukan terjadinya kesepakatan, barangkali begitu ya Pak ya. Begitu, oke. Nah, kalau untuk SMP ini bagaimana Pak? Ketika ada yang sudah jadi, kemudian ditawarkan kepada siswa, nah, kemudian siswa menyampaikan pendapatnya, apakah setuju atau tidak setuju, sehingga nanti dari yang sudah ada itu ada yang dikurangi dan ada yang ditambah Pak. Gitu. Kalau itu apakah masuk ke partisipatif? Sehingga masuk juga Pak, partisipatif, karena itu pendapat anak kan yang diminta di sana. Bisa saya kira. Ya. Jadi setuju ya Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi Pak Amir, bentuknya baik itu yang permanen, yang dalam hal ini bersifat umum di awal bersama-sama wali kelas, dan kemudian ditambahkan PBM gitu ya. Kemudian tadi ada tambahan juga dari Pak Lukman terkait dengan bahwa murid menyatakannya seperti itu. Jadi seolah-olah tidak ada sinkronisasi antara hasil wawancara dengan guru dengan hasil wawancara dengan murid. Tapi ternyata setelah kita bahas, itu masuk ke kategori atau indikator yang ada di subindikator 2 ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi ini muncul. Sebentar Pak. Pak. Ya. Bagaimana Pak Asep? Sebentar. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan siswa dalam wawancara dengan yang disampaikan guru itu bertolak belakang. Kalau tidak salah begitu yang Bapak sampaikan. Nah, kalau seperti itu kan kita tidak bisa menganggap ada kesepakatan karena diawali dengan kebohongan. Jadi menurut saya kalau kebohongan itu nggak usah di. Oke. Jadi dari Pak Lukman tadi seolah-olah dalam hal ini di prosesnya itu, nah itu sudah jadi kan begitu ya. Kalau sudah jadi berarti tidak ada kesepakatan, tidak ada partisipatif di dalam proses pembuatan kesepakatan kelas itu, Pak. Karena sudah jadi begitu. Boleh Pak. Baik, siapa nih Pak Ayi ya? Ya. Pak Ayi emang nggak Pak Ayi? Mungkin dari dua guru yang diwawancara ada sedikit berbeda ya Pak ya. Betul. Mungkin dengan murid juga ada sedikit berbeda. Nah ini mungkin ada perbedaan begini. Guru yang satu melaksanakan sesuai dengan apa yang dibicarakannya di kelas itu, karena mungkin yang namanya SMP bukan hanya satu kelas kan gitu ya Pak ya. Iya betul. Begitu diwawancara guru yang lain, dia seperti itu di kelas yang lain. Itu seperti itu ya.
Jadi ini termasuk partisipatif juga lah itu dua-duanya gitu, menurut saya gitu. Ya begitu Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Nah, ini sangat debatable ya, Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita gali, perlu kita cermati, ya, sehingga kita punya persepsi yang sama nantinya. Yang seperti apa yang partisipatif? Apakah yang sudah ada kemudian ditawarkan kepada anak dan anak menyepakati itu partisipatif, atau memang seolah-olah preskriptif, pemaksaan kan gitu ya. Nah, ini juga harus teliti dan harus betul-betul dikaji di dalam penggalian datanya, Bapak Ibu. Masih ada yang mau berpendapat? Masih ada waktu, Bapak Ibu, 5 menit. Nah, ini barangkali, atau Pak Rohidin, mangga Pak Rohidin. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi kalau menurut saya ini yang Pak Deja itu adalah guru yang bukan wali kelas ya. Dia mungkin dia dititipkan gitu ya, dititipi oleh wali kelasnya, wali kelas tersebut untuk membahas kesepakatan kelas. Kemudian beliau membacakannya, kemudian proses berpikir anak untuk kesepakatan menyepakati apa yang dibacakan oleh Pak Deja, menurut saya sudah muncul, walaupun mungkin terbatas gitu ya. Boleh jadi diskusinya juga berjalan gitu, berlangsung dengan baik. Yang jelas sesederhana apapun proses berpikir anak dalam menyepakati dan membahas apa yang disampaikan dalam dokumen itu, saya pikir itu sudah muncul. Adapun Bu Tiah itu wali kelas. Bu Tiah itu wali kelas dan beliau barangkali menguasai apa yang diinginkan oleh kesepakatan kelas itu sendiri, sehingga secara terbuka beliau meminta anak-anak untuk membahasnya kan seperti itu, memberikan masukan-masukan untuk kesepakatan kelas. Jadi dua posisi yang berbeda dari guru yang membawakan kesepakatan kelas itu sendiri. Begitu Pak menurut saya. Baik. Muncul Pak. Ya, jadi dari pendapat Bapak Ibu bahwa dalam proses partisipasi untuk menyusun kesepakatan kelas itu bentuk dan prosesnya berbeda-beda. Yang penting dalam hal ini ada partisipasi dari guru dan dari anak. Apakah itu kesepakatan kelasnya yang sudah tersedia kemudian ditawarkan, maupun menyusun kesepakatan kelas yang dalam hal ini belum ada dan kemudian diadakan sehingga terjadi atau tersedia kesepakatan kelas itu. Nah, yang sudah ada tadi tetap harus disepakati dengan partisipasi seluruh siswa. Nah, demikian pun yang belum ada menjadi ada, itu pun harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Barangkali begitu ya, Bapak Ibu ya? Sepakat ya, Bapak Ibu? Boleh menambahkan, Pak Dokter? Siapa, Pak Lukman nih? Ya, begini. Boleh, mana Pak Lukman? Baik, terima kasih. Ini mengenai proses kesepakatan. Proses kesepakatan, kita bisa menerimalah sepakat bahwa bisa saja partisipasi siswa itu secara langsung, ataupun tidak langsung. Dalam hal ini ditawarkan beberapa kesepakatan yang harus disetujui atau tidak disetujui, ditambah atau dikurang oleh siswa. Betul. Tapi dalam hal proses kesepakatan ini saya hanya membandingkan hasil wawancara dengan guru yang pertama itu Pak Deja, dan saya membuka hasil wawancara dengan siswa. Ada bertolak belakang, artinya tidak sama jawaban hasil wawancara dengan guru dan juga dengan siswa. Pertama, hasil wawancara dengan guru disepakati secara tidak langsung. Guru tersebut mengemukakan bahwa kesepakatan kelas itu prosesnya disepakati secara tidak langsung. Artinya sudah jadi kemudian ditawarkan kepada siswa. Tetapi pada hasil wawancara dengan siswa, itu siswa mengemukakan bahwa kesepakatan itu sudah tersedia prosesnya itu justru si siswa menuliskan di papan tulis poin-poin kesepakatan. Nah, kalau terjadi seperti ini, apa keputusan asesor? Itulah gitu ya. Karena ada kebohongan tadi kalau kita mengutip
kata Pak Asep ada kebohongan ya prosesnya gitu. Di satu sisi guru memberikan informasi bahwa kesepakatan itu dihasilkan hasil daripada proses kesepakatan tidak langsung. Di satu sisi siswa mengemukakan proses kesepakatan kelas itu diambil dari secara langsung. Itu barangkali Pak. Baik, ini Bapak Ibu sudah sebentar Bapak Ibu, kita sepakati dulu. Ini sudah jam 3. Kalau misalnya kita harus nambah juga tidak apa-apa asal berdasarkan kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Saya menambahkan Pak. Dulu barangkali nambah 5-10 menit ya Bapak Ibu ya. Nambah boleh? Oke, mangga Pak Amir. Kaitannya dengan kesepakatan kelas, kalau tidak salah saya baca itu di sana tidak ditanyakan proses Pak. Adakah kesepakatan kelas manakala terpampang ditandatangani oleh wali kelas dan ditandatangani oleh KM itu sudah sah jadi kesepakatan kelas. Kemudian yang berikutnya apakah dilakukan atau ditaati oleh semua warga kelas atau tidak. Yang penting ada kesepakatan kelas, tidak ada bukti fisiknya yaitu dokumentasi berupa aturan yang dipampang di kelas itu Pak. Itu cukup saja sampai di sana. Maaf kita Pak Amir ikut menanggapi ya. Proses dan sebagainya. Pak Amir. Saja sampai di sana Pak. Coba Pak Amir ditelah kembali subindikator yang kedua Pak. Melibatkan siswa itu proses. Jadi ada 3 subindikator. Indikator yang pertama kesepakatannya itu ada terpampang. Yang kedua itu melalui proses partisipatif. Ya, itu dia. Ada perilaku Pak terkait dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Tidak mestinya harus seperti itu Pak. Ya, mangga. Ini terbuka ya Bapak Ibu, karena nantinya ini menjadi profesionalisme dari masing-masing. Nah, oleh karena itu pada diskusi ini kita akan mendapatkan persepsi yang sama, interpretasi yang sama terkait dengan nah nanti di dalam penilaian dan penggalian akan dikembalikan kembali kepada Bapak Ibu masing-masing sebagai asesor ya, satu instrumen begitu Bapak Ibu. Oke, jadi ada pendapat dari Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Ada di rubrik. Bagaimana Bapak Ibu? Ada di rubrik Pak. Ya betul, di rubrik juga ada ya Bapak Ibu. Ya. Nah di rubrik ada batasan-batasan juga ada. Jadi nanti kita kaji kembali, lihat kembali. Yang pertama adalah butirnya, yang kedua indikatornya, yang ketiga subindikatornya, kemudian yang ketiga nanti dipertegas kembali di rubriknya begitu ya Bapak Ibu. Iya. Nah, ketika indikator itu terpenuhi belum tentu baik sekali kan begitu ya Bapak Ibu, gitu ya. Karena masing-masing indikator juga mempunyai kualitas masing-masing, gitu Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan barangkali Bapak Ibu, yang pertama instrumen akreditasi 2004 itu tidak membatasi jenis dokumen yang bisa dijadikan bukti ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi misalnya ada bukan tolak belakang sepertinya ya, tapi ada pendapat yang berbeda antara yang dilakukan oleh guru dengan yang dilakukan oleh atau yang dialami oleh siswa. Nah maka kita bisa menambahkan data sehingga data itu menjadi representatif Ibu, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk bisa mendapatkan bukti asesor harus mempelajari dokumen yang telah dipegang asesor Ibu. Mohon maaf Bapak di mute dulu. Nah kemudian asesor mencoba mencari tahu bukti dapat muncul dalam bentuk apa saja, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di diskusi pada saat ini kita banyak perbedaan pendapat, mangga saling dihargai ya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan keterbukaan, kemudian holistik dan nantinya harus kontekstual begitu ya Bapak Ibu. Nah sehingga kalau diperlukan harus ada penggalian data lagi, ya kita gali data lagi sehingga data itu menjadi representatif atau memadai. Demikian barangkali Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu. Maaf Pak Dokter, Bagaimana kesimpulannya semuanya kembali kepada asesor sebagai instrumen ya. Ya, tapi tetap dengan guidance yang ada Pak. Ya, siap. Makasih Pak Dokter. Sehingga nanti keputusannya itu professional judgment-nya itu bisa dipertanggungjawabkan Pak. Siap, gitu ya. Siap. Terima kasih pencerahannya, siap. Ya. Adakah absen untuk sesi terakhir ini Pak? Ada nanti di grup Pak disampaikan ya Pak ya. Begitu. Baik. Oke.
besok kita akan bertemu lagi Pak. Sesi pertama di 8 sampai 9.30 itu eksplorasi dulu untuk butir 5. Kemudian 9.30 sampai 10.15 kita berdiskusi lagi untuk hasil dari eksplorasi butir 5. Kemudian istirahat sambil eksplorasi butir 10. Dan 12.45 sampai 13.30 itu simulasi dari butir 10 hasil eksplorasi Bapak Ibu ya. Dan nanti setelahnya itu akan dilanjut oleh Ibu Anis untuk teknik penggalian data Bapak Ibu. Demikian barangkali untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi, sumbang saran yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal pada saat kita visitasi. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Le. Terima kasih Pak Dr. Idi dan terima kasih Bapak. Selamat beristirahat ya.